Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3B. Di sini saya akan membuat video tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ulil Azmi, SPDI, MPD. Pembelajaran adalah proses perubahan dari ketidaktahuan menjadi tahu dalam hal pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Memperoleh informasi hanyalah salah satu aspek dari pembelajaran. Aspek lainnya adalah proses di mana perilaku seseorang berubah dari ketidaktahuan menjadi paham yang mendalam. Kata perencanaan mengacu pada proses memutuskan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Sementara itu, pembelajaran adalah kegiatan kolaboratif yang memanfaatkan semua sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh guru dan siswa. Berdasarkan pengertian tersebut, perencanaan pembelajaran dapat didefinisikan sebagai proses di mana seorang guru membimbing, mendukung, dan membimbing siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Nah, di sini juga ada konsep-konsep dasar dan pengantar teori membahas pengertian perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran sebagai teknologi yaitu yang dimaksud suatu perencanaan yang mendorong pengguna teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konseptif terhadap solusi dan problem-problem pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran dijadikan sebagai salah satu sistem. Nah, yang dimaksud yaitu untuk menyusun sumber-sumber dan prosedur untuk menggerakkan roda pembelajaran. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran sebagai salah satu disiplin ilmu adalah cabang dari pengetahuan yang senuasa memperhatikan manfaat dari penelitian dan teori tentang strategi pembelajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut. Manfaat perencanaan pembelajaran yaitu landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan konsep dan definisi yang disusun secara sistematis. Nah, berikut adalah manfaat dan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengarahkan kegiatan dalam perencanaan pembelajaran telah termuat tujuan, langkah-langkah kegiatan yang harus diikuti, serta strategi yang digunakan. Dengan adanya semua itu, maka akan dapat memberikan arahan bagi guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua yaitu menjabarkan kegiatan dari bahan yang akan diajarkan pada perencanaan tersebut. Akan terlihat apa yang akan disampaikan kepada siswa dan apa kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan bahan itu. Yang ketiga yaitu mempermudah guru melaksanakan tugasnya dengan jelas tujuan, langkah-langkah, kegiatannya, bahan, strategi, dan sebagainya. Dari suatu perencanaan pembelajaran itu, maka akan mempermudah guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang merupakan salah satu tugas pokoknya. Keempat yaitu mengatasi keterbatasan waktu maupun fasilitas belajar. Pada perencanaan pembelajaran, kita sudah memperkirakan waktu dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses pembelajaran mengajar. Sehingga waktu yang sudah direncanakan dapat digunakan dengan baik sebaik mungkin. Penyimpanan penggunaan waktu yang tidak efektif akan dapat terhindari. Nah, yang kelima yaitu evaluasi program
berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan akan dapat dilihat dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu revisi program perencanaan pembelajaran. Nah, bertujuan sebagai bahan di mana revisi di masa yang akan datang. Nah, di sini juga ada fungsi dan tujuan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi kreatif, yaitu fungsi pembelajaran melalui persiapan yang matang dapat menghasilkan umpan balik yang dapat mencirikan berbagai jenis kekurangan yang terjadi. Yang kedua yaitu fungsi inovatif atau ketika pengajar melihat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, solusi inovatif akan muncul ke permukaan. Nah, akan muncul. Yang ketiga yaitu fungsi selektif. Nah, di mana pendidik dapat memilih teknik mana yang akan dibuat berdasarkan teknik yang menurut mereka akan bekerja lebih baik dan lebih efisien selama fase perencanaan. Yang keempat yaitu fungsi komunikatif. Perencanaan yang baik harus mampu memperjelas sebagai hal kepada semua pihak, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, dan bahkan pihak luar seperti orang tua dan masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi prediktif. Perencanaan dapat mengkarakterisasi berbagai tantangan yang mungkin akan timbul dengan menggunakan fungsi prediksi. Dan yang ketujuh yaitu fungsi akurasi. Nah, inovasi terjadi secara andal bila direncanakan berdasarkan kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dan yang ke-8 yaitu fungsi pencapaian tujuan. Nah, pengajar tidak hanya mencakup isi tetapi juga sikap dan keterampilan yang diajarkan. Dan yang terakhir yaitu fungsi kontrol. Nah, bagian penting dari setiap proses pembelajaran adalah pemantauan kemajuan siswa dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Berbagai teori tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli yang memiliki persamaan dan perbedaan. Dari prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran, baik pendidikan maupun peserta didik, dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip yang dimaksud adalah perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, pengulangan, serta tantangan dan perbedaan individu. Dalam konteks pembelajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran dan penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan yang telah tadi disebutkan, konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran sebagai teknologi, yang mana suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu
perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin. Nah, yang dimaksud yaitu cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhatikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi tersebut. Dan masih banyak lagi di sini. Nah, kesimpulan dari semuanya yaitu perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mencakup pengembangan materi, pemilihan metode, dan evaluasi. Manfaatnya meliputi memberikan arahan bagi kegiatan pembelajaran, memudahkan pelaksanaan tugas, serta menjadi tolak ukur keberhasilan program. Nah, fungsi perencanaan itu sendiri mencakup aspek kreatif, inovatif, dan prediktif. Sementara prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya termasuk perhatian, motivasi, keaktifan siswa, dan pengulangan. Dengan demikian, perencanaan pembelajaran merupakan elemen penting dalam pendidikan yang mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.